Shalom, puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi kembali hari ini. Semua hanya karena anugerahnya kita kembali mengikuti seri pembaharuan pola pikir level yang pertama bagian yang kedua. Hari ini kita akan membahas tentang software yang rusak yang disebabkan karena virus dunia. Dan Zoom yang saya sampaikan hari ini bukan kelas Zoom yang kemarin karena ada sedikit gangguan, di mana seperti biasanya kalau kita sedang mereset mind itu bicara tentang peperangan. Jadi ada beberapa kendala kemarin, di antaranya adanya signal yang kurang baik di tempat saya, dan kemudian juga gitar saya talinya putus. Yang ketiga, ada suara timer yang menyala dan saya tidak tahu kalau itu berasal dari suara timer. Jadi cukup mengganggu, tapi semua saya yakin diizinkan Tuhan. Kenapa? Karena supaya kita tahu bahwa waktu kita mereset mind itu bukan hal yang biasa. Itu adalah medan peperangan. Makanya sekalipun berat, kita sama-sama bisa melewatinya dan bersyukur kita bisa selesai dengan penuh sukacita. Jadi recording ini saya buat untuk para sahabat Kava Ministry. Mungkin ada yang tidak dapat ikut kemarin karena kesibukan. Dan yang kedua juga untuk kita dapat kembali mengikutinya. Yang kemarin sudah ikut kelas Zoom, ditonton lagi supaya kita benar-benar dapat memahaminya. Supaya kita dalam 8 kali pertemuan ini kita benar-benar mengalami pembaharuan pola pikir. Untuk memulainya kita sama-sama mau berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami hari ini boleh mengikuti Zoom Reset Mind level pertama bagian kedua ini. Kami tahu ini semua anugerah-Mu. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh mengikuti Zoom ini. Untuk itu sebelum kami memulainya, kiranya Engkau menguduskan kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami. Ampuni setiap hal yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan. Mungkin ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mau datang kepadamu merendahkan diri. Kami rindu untuk Engkau memulihkan keadaan kami. Bahwa kami lebih lagi dekat kepadamu. Kami mau menjadi serupa dengan Engkau. Untuk itu tuntun Tuhan Zoom ini supaya kami dapat mengalami pembaharuan pola pikir, sehingga kami dapat mempersembahkan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami untuk kami dapat sama-sama mengalami pembaharuan pola pikir. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar apa yang hamba sampaikan ini dapat menjadi berkat dan biarlah hanya yang berasal daripada-Mu sajalah yang hamba sampaikan, yang bukan buat hamba tidak berbicara. Terima kasih pengurapan Tuhan turun hari ini untuk kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kami siap untuk mengalami pembaharuan pola pikir. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita hari ini akan memulai Zoom kita dengan PR. Coba siapa yang buat PR dan siapa yang tidak buat PR atau lupa membuat PR-nya. Sekali lagi, PR ini bukan untuk saya, tetapi buat Anda sendiri. Kalau Anda mau memulihkan pikiran Anda, pola pikir Anda, seperti yang saya sudah katakan bahwa perlu minimal 21 hari untuk kita merewire, memulihkan kembali, melatih pikiran kita. Supaya apa? Supaya hasilnya sempurna, hasilnya baik. Dari beberapa yang sharing kepada saya, ada yang beberapa berkata seperti ini, Bu, rasanya aku sih sudah tundukkan pikiranku kepada Kristus. Aku rasanya sudah gak ada masalah deh. Tetapi kenapa ya Bu, kemarin waktu kita di sesi Ibu berdoa dan menyembah itu, kenapa tiba-tiba saya rasanya dada saya seperti terkena batu yang besar. Kemudian juga ada yang berkata, saya sesak napas Bu. Kemudian ada yang merasakan saya nangis terus. Ada juga yang mengatakan saya bersendawa Bu. Jadi seperti keluar angin dari mulutnya.
Dan ini membuat mereka bertanya, apa penyebabnya Bu? Apakah ada sesuatu yang dalam hidup kita ini yang belum dibereskan? Nah, makanya saya sampaikan, kalau kita mengikuti sesi pemulihan, sebaiknya kita benar-benar datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Waktu tadi Anda berkata bahwa saya ini sudah mengalami penundukan pikiran kepada Kristus. Sebenarnya yang Anda lakukan itu hanya di bagian alam sadarnya saja. Seperti kita ketahui kemarin bahwa pikiran kita ada alam sadar dan alam bawah sadar. Dan juga ada superconscious, bicara tentang kita hubungannya dengan Tuhan. Nah, waktu kita bicara tentang pola pikir ditundukkan yang menurut kita sudah ditundukkan, ini ada di sini. Padahal ini jumlahnya hanya berapa kemarin kita belajar? Cuma 12-18%. Alam bawah sadar ini 80%. Nah, makanya banyak dari orang-orang yang kok kayaknya udah beres, tapi kenapa kok rasanya dada saya sakit, dada saya tertekan. Itu kenapa? Karena ada masalah di bagian yang alam bawah sadar ini. Dan alam bawah sadar ini seperti yang saya sudah sampaikan, gambarannya seperti apa? Seperti palung laut Mariana. Ini gambaran laut itu sudah dalam, dasar laut itu sudah dalam, palung Mariana itu lebih dalam lagi. Dan kedalaman ini hanya bisa Roh Kudus yang dapat menyampaikan dan memulihkannya. Untuk itu sebaiknya kita merendahkan diri, kita datang kepada Tuhan, kita minta untuk kita benar-benar dapat dipulihkan. Karena seperti yang kita sudah sering bahas ya di teaching series, juga di seri MPD, bahwa di tempat laut terdalam itulah banyak hal-hal yang berhubungan dengan ego kita, dan disitulah banyak monster-monster sea yang kita temukan ya. Jadi sebaiknya kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Tuhan, ini aku. Dan sebenarnya waktu kita katakan aku kayaknya gak ada yang harus dipulihkan lagi, tanpa sadar sebenarnya kita belum menundukkan pikiran kita kepada Kristus. Kenapa? Kita bikin benteng. Kita mau dipulihkan, tapi kita bikin benteng. Udah Tuhan, kayaknya aku udah pulih deh. Itu tanpa sadar kita seperti membuat benteng untuk udah Tuhan gak usah utak-utik. Atau juga kita berpikirnya seperti ini. Ini saya pernah alami dulu waktu saya ngikuti satu pemulihan pembaruan pikiran. Waktu itu sesinya adalah hati Bapa, pemulihan hati Bapa. Waktu itu saya katakan, rasanya saya gak ada deh. Papa saya baik sekali sama saya, sayang sekali. Rasanya saya gak punya hal yang harus dipulihkan lagi. Tetapi entah bagaimana waktu saya mengikuti sesi hati Bapa itu, saya terus menangis. Ternyata ada bagian-bagian yang tanpa sadar saya ngalami luka, yang mungkin itu dari hal-hal kecil. Misalnya suara Papa yang besar, kemudian juga caranya berbicara yang tegas. Nah, itu di waktu kita masih kecil mungkin kita tidak punya pemahaman seperti saat ini, dan itu ternyata tersimpan di memori kita ya. Dan juga tentang siasat atau cara berpikir itu seperti ini. Saya kan udah sering nih ikut acara healing, paling juga gitu, nanti nangis-nangis udah selesai lega, ya udah seperti itu. Saya udah sering, saya udah tahu nih larinya kemana. Itu apa? Itu kita belum menundukkan pikiran kepada Kristus. Kita cuma lagi mau menilai ini pembicaranya mau bawa kita kemana. Ini sekali lagi bukan soal saya, ini soal Tuhan Yesus yang mau memulihkan, Roh Kudus yang mau menjamah kita. Jadi waktu kita punya pola pikir seperti itu, kita sulit untuk dipulihkan. Dan kita katakan kita sudah tunduk pada pikiran Kristus, belum. Demikian juga waktu kita berkata, saya udah gak punya kubu kesombongan. Waktu kita mulai mengeluh, kita bersungut-sungut, sebenarnya itu kubu kesombongan yang ada di dalam kita. Makanya sekali lagi saya bilang, untuk mengikuti pembaharuan pola pikir kita, sebaiknya kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta
Tuhan menjamah segala bagian aspek dari hidup kita, baik alam sadar, alam bawah sadar, juga superconscious mind. Jadi benar-benar kita mau dipulihkan. Jangan batasi apa yang Tuhan mau lakukan. Karena kalau kita sudah menutup, membuat benteng, memberi siasat, dan juga membuat kubu, kita nggak bisa diisi oleh aliran Roh Kudus. Untuk itu apa yang kita lakukan di healing ini, kita cuma satu, membuka hati kita. Biarkan Roh Kudus yang menjamah kita untuk kita dapat diperbaharui. Dan kemarin ada hal yang positif juga dari yang membuat PR. Ada yang sampaikan kepada saya, Bu, saya sekarang cukup mengerti kenapa saya ketakutannya di pagi hari. Kenapa? Karena dia mencatat kapan ketakutan itu muncul di hidupnya. Ternyata dia perhatikan waktu dia bangun tidur. Dan dia sendiri yang mendapatkan bahwa ternyata Roh Kudus memberitahu kepada saya kenapa saya di pagi hari itu mengalami ketakutan itu semua karena waktu kecil saya setiap pagi itu saya terbangun hanya karena saya mendengar papa dan mama saya itu berantem. Jadi membuat trauma di waktu masa kecilnya, di mana pikirannya belum seperti keberadaan dia dewasa saat ini. Itu membuat trauma di dalam kehidupannya dan dia menemukannya. Dan saya ikut senang bagaimana dia menemukan apa yang menjadi penyebabnya dari ketakutan-ketakutan yang muncul jauh sesudah itu di waktu hidupnya saat ini. Nah, itu yang saya rindu untuk kalau kita membuat PR itu, kita akan temukan hal-hal yang luar biasa. Semakin kita rindu dipulihkan, Roh Kudus juga akan menyatakan apa yang menjadi jawaban dari hal-hal yang kita tidak pahami. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik kita hari ini, yaitu Reset Mind level pertama bagian yang kedua, software yang rusak karena virus pola pikir dunia. Dan hari ini kita mau belajar tentang pikiran kita mau melihat keberadaan dari komputer seperti yang saya sudah sampaikan bahwa saat ini lebih mudah kita untuk menerangkan apa yang ada di pikiran kita. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari komputer. Karena pembuatan komputer itu mengikuti apa yang ada di dalam otak dan pikiran kita. Nah, makanya enak kita sekarang bisa lebih belajarnya lebih mudah mengertinya. Kita baca di apa yang ada di layar. Virus pada laptop atau malware adalah program jahat yang menyusup ke perangkat untuk mencuri data, merusak sistem atau memeras pengguna. Beberapa waktu yang lalu suami saya dikirimkan link undangan pernikahan dari sahabatnya yang mengatakan bahwa anaknya menikah. Dan dia menekan link itu, akibatnya apa yang terjadi? Tiba-tiba HP-nya rusak dan masuk banyak iklan-iklan yang bukan iklan yang baik, iklan-iklan yang terus sampai dia tidak bisa pakai WA-nya untuk membalas pesan. Akibatnya waktu diperhatikan ternyata itu adalah link yang berasal dari sesuatu yang jahat yang membuat hampir saja mobile banking yang ada di HP itu mau diambil datanya. Nah, kita seperti ini juga yang ada di komputer. Waktu virus itu masuk, maka dia mencuri data, merusak sistem dan memeras pengguna. Yang kita memakai laptop atau HP yang rusak itu kita jengkel. Kenapa? Karena kita susah untuk menekan atau membalas pesan atau menulis, mengetik sesuatu saja tidak bisa. Nah, akibatnya itu membuat kita jadi lelah atau menjengkelkan. Demikian juga dengan keberadaan kita manusia. Waktu tanpa sadar, ternyata pikiran kita sudah tercemar oleh virus. Tanpa sadar, program yang ada di kepala kita menjadi program yang jahat. Dan kadang manusia itu tidak sadar bahwa sebenarnya pikirannya sudah tercemar oleh yang namanya virus. Dan Tuhan juga tahu bahwa hal ini akan dapat merusak manusia. Untuk itu Tuhan
banyak menuliskan firman Tuhan yang semuanya tertuju kepada apa? Tertuju kepada pikiran kita. Seperti yang tertulis di Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, Tuhan takut sekali kalau kita itu tidak menjaga pikiran kita. Makanya kita penting punya kesadaran untuk berhati-hati menjaga pikiran kita. Kita banyak sekarang menjaga kesehatan fisik. Wah, benar-benar menjaga makan, olahraga, dan sebagainya. Tetapi kita lupa untuk menjaga yang namanya pikiran kita. Juga tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 15 ayat 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Inilah virus-virus itu. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Makanya penting sekali untuk kita menjaga pikiran kita. Sekarang kita mau melihat ciri-ciri software, komputer, atau laptop, atau HP kita yang kena virus. Yang pertama, baterai boros. Udah pasti ya, kita mungkin banyak yang sudah ngalamin, baru kita ngerjain ketikan sedikit Word aja, tiba-tiba baterai yang tadinya 100% langsung 20%. Yang kedua, iklan yang pop up terus. Kita lagi ngetik, muncul tuh iklan yang bertubi-tubi, sehingga kita nggak bisa mempergunakan HP dan laptop kita. Yang ketiga, lemot, nge-lag atau loading. Kita baru mau download sesuatu, itu muternya lama sekali. Kita buka Chrome lama sekali. Kemudian yang keempat apa? Panas, cepat panas. HP atau laptop yang kena virus itu cepat panas. Yang kelima, banyak file yang rusak dan hilang. Mungkin tuh foto-foto kenangan kita hilang. Mungkin file skripsi hilang. Wah, itu panik pasti. Ya, jadi ini ciri-ciri dari HP atau laptop yang kena virus. Nah, hari ini kita mau early check up atas otak atau pikiran kita. Kenapa saya bilang early? Karena sebenarnya kita punya jadwal check up. Kita manusia sebenarnya ada waktu untuk kita check up. Kita baca dulu ya, Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Indahnya kalau ini menjadi doa kita setiap hari. Kita kadang-kadang kalau pagi tidak berdoa untuk ini, kita minta berkat semua. Padahal Tuhan, aku mau hari ini kenali pikiranku, ujilah aku, kenalilah pikiran-pikiranku. Kita harus sering komunikasi untuk Tuhan mencek pikiran kita. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa ini adalah early check up. Kenapa? Sebenarnya kalau kita mau lihat, saya sudah sampaikan ini ada di teaching series 9 dan 10. Kalau nggak salah saya buat 2 seri tentang jadwal medical check up. Nah, kita banyak dari kita tidak tahu kan, kalau sebenarnya di Alkitab itu sudah menuliskan ada waktu untuk kita medical check up. Medical check up. Kapan itu? Waktu hari raya Sukot, sekitar bulan September atau Oktober lah. Sesudah perayaan tahun baru Rosh Hashanah. Maka sesudah itu surga menjadwalkan untuk kita check up keberadaan otak dan pikiran kita. Jadi sangat disayangkan kalau setiap tahun kita hidup, kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan bilang ada jadwal untuk check up pikiran kita. Dan kita menyanyiakan, padahal di hari raya Sukot itu, waktu habis kita di check up, kita di blessing. Untuk apa? Untuk kita dapat dipergunakan lebih baik lagi di tahun kedepannya. Nah, kenapa kita makin hari makin merosot? Kenapa? Karena kita tidak pernah check up, tidak pernah di-charge kembali. Akibatnya pikiran kita tidak mengalami pertumbuhan level jiwa. Nah, kalau kita bisa lihat ya, sedikit saya sampaikan, waktu hari raya Sukot, orang Yahudi itu membawa yang namanya lulav. Lulav itu apa? Lulav itu terdiri dari apa? Terdiri dari buah dan tumbuh-tumbuhan. Yang dipegang di sebelah kanan itu adalah seperti jenis lemon, jeruk.
Ya, itu yang namanya etrog. Kemudian ada yang panjang itu di atas di sini. Nah, ini namanya lulav. Ini gambaran dari tulang punggung. Dan kemudian ini adalah gambaran dari mata. Daunnya bentuknya seperti mata. Kemudian yang pipih ini itu menggambarkan mulut. Jadi waktu mereka datang hari raya Sukot, itu mereka datang membawa ini semua. Waktu mereka berdoa mempersembahkan yang terbaik. Makanya kalau kita lihat khususnya yang namanya etrog, ini yang gambaran menurut Kava Ministry, ini adalah gambaran dari otak. Itu kalau kita lihat mereka waktu menyiapkan etrog itu memilih yang terbaik. Tidak boleh ada cacat. Karena dia mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, makanya harga untuk etrog yang benar-benar baik itu harganya sangat mahal. Bahkan ada satu yang katakan bisa sampai ratusan juta kalau yang benar-benar itu etrognya bagus. Gitu ya. Demikian juga dengan hidup kita. Waktu kita katakan kita mau mempersembahkan hidup kita, apakah etrog kita, otak kita baik nggak? Mata kita kudus nggak? Mulut kita kudus nggak? Lulav itu bicara tulang punggung, bicara tindakan kita bagaimana. Oke, kita naikkan pujian, oh saya udah menyembah Tuhan. Tapi waktu pikiran kita banyak pikiran kotor, pikiran jahat, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Tidak berkenan. Makanya di hari raya Sukot itu mereka melakukan yang namanya check up. Nah, untuk selanjutnya Anda nonton aja ya serinya karena itu menarik, ada 2 seri. Oke, sekarang kita mau melihat keberadaan ini di kehidupan kita. Ya, nanti waktu saya terangkan setiap ciri-cirinya, kalau Anda mengalami, sebaiknya Anda tulis di kertas atau mungkin di HP, di note ya, bisa ditulis apa yang menjadi kekurangan. Kenapa? Karena hari ini kita mau check up, early check up ya. Jadi bicara tadi tentang baterai yang boros, gambaran di manusia itu seperti apa? Seperti yang namanya chronic fatigue atau kelelahan yang berkepanjangan. Banyak kan sekarang kita lihat orang-orang itu rasanya baru bangun tidur udah lelah. Kemudian gak optimis ngadepi hidup. Gampang putus asa. Bahkan banyak yang melayani ngalamin spiritual fatigue. Aduh, capek lah melayani kayak gini, ketemu orang banyak bertabrakan, banyak hal yang gak nyaman di pelayanan, jadi ngalamin spiritual fatigue. Banyak yang mau baca Alkitab ngantuk, diajak doa rasanya sakit kepala, mau diajak ke tempat ibadah, aduh badan rasanya gak bisa bangun, capek banget, kerja dikit udah capek. Yang banyaknya apa? Ngeluh, khawatir, galau. Dan bahkan bisa berakibat secara fisik menimbulkan sakit penyakit. Sering khawatir itu tanda dari apa? Tanda dari baterai kita yang bocor, yang terkena dengan yang namanya virus apa? Virus capek. Capek ngadepin suami, capek ngadepin istri, capek ngadepin mertua, capek ngadepin anak. Dan kalau kita ngerasain ini rasanya hidup tuh capek, tulis. Jangan-jangan baterai kita bocor. Ya, kita lanjutkan. Dan selanjutnya kita mau melihat ciri yang kedua adalah iklan pop up. Jadi terus muncul di kepala kita nih layar hal-hal yang tidak berguna, yang bertubi-tubi muncul. Kita baru mau istirahat malam, mau tidur, tiba-tiba muncul tuh apa? Virus kekurangan. Lihat gajimu segini kurang, bagaimana nanti bulan depan? Wah, rasanya badanmu kegemukan deh, kamu kurang kurus. Terus muncul lagi iklan apa? Iklan luka lama. Padahal kita sebenarnya sudah mengambil keputusan, besok aku mau mengampuni nih orang ini karena sudah tahunan aku tidak mengampuni, aku mau ngambil keputusan. Tiba-tiba iklan pop up muncul. Lihat dulu ngapain dia, jahat loh dia, lihat kamu diapain. Terus ada juga virus yang namanya apa? Nikmatin aja, lagi mau ambil keputusan, besok aku mau baca Alkitab, aku mau hidup kudus. Tiba-tiba iklan pop up muncul. Ini kan hari libur, kamu kan sudah kerja seharian, sekali-sekali istirahat, gak apa-apa. Itu virus apa? Virus kompromi. Yang akibatnya
penuh di kepala kita, CPU kita penuh 100%, tidak ada lagi tempat untuk Roh Kudus ada. Ada juga virus apa, iklan apa, andai aja, andai dulu aku gak ketemu suamiku, andai aku gak ketemu istriku, punya rasa bersalah. Iklan apa lagi? Iklan tentang lonely. Lihat kan, gak ada yang ngerti penderitaanmu. Orang juga bosen denger ceritamu. Udahlah, kamu gak usah bergaul sama siapa-siapa, gak usah bertemu dengan orang lah, gak usah konseling. Virus apa itu? Virus kesepian. Kalau ada dari apa yang saya katakan ini, bisa ditulis supaya kita benar-benar mau check up. Kemudian apalagi? Lemot atau loading. Nah, akibat tadi tuh, karena kita kebanyakan iklan pop up, kita jadi loading. Seperti gambar yang ada di layar, sebenarnya yang namanya water dan H2O itu sama. Tetapi karena loading dia bingung, ini mana nih? Akibatnya apa? Karena dia malas belajar juga. Dia menempuh 9 km padahal air cuma 50 meter. Demikian juga dengan perjalanan bangsa Israel. Waktu mereka keluar dari perbudakan, sebenarnya 2 minggu itu bisa sampai untuk ke tempat yang dituju. Tetapi mereka itu sampai memutar 40 tahun. Itu kenapa? Karena loading, karena iklan pop up yang terlalu banyak, membuat data-data janji Tuhan di kepala itu hilang. Akibatnya apa? Muter terus dalam masalah dan drama yang sama. Ini ya, lemot dan loading. Udah baca Alkitab ulang-ulang, gak paham. Kenapa? Karena kebanyakan tuh scrolling TikTok, scrolling Instagram, YouTube dan sebagainya. Akibatnya susah mau masuk data kebenaran, itu sulit. Diterangkan ulang-ulang tentang yang namanya kebenaran, gak bisa paham. Dan kita jadi lama juga dalam mengambil tindakan. Misalnya ada seseorang yang menyakiti kita dan Tuhan memerintahkan kita untuk segera ampuni. Apa yang kita pikir berbulan-bulan. Dan akhirnya bahkan bertahun-tahun. Akhirnya kita bukan mengikuti kebenaran, yang terjadi apa? Kita kepahitan. Dan akhirnya kita lupa tentang data kebenaran yang Tuhan sudah install di kepala kita. Mau ambil keputusan takut. Kenapa? Karena nge-lag. Loading lama. Mau mikir, udah ya, saya harus keluar dari komunitas ini. Karena komunitas ini terlalu membawa virus dunia. Tapi karena kita lemot, loading, mikirnya lama, akhirnya 2 tahun gak keluar-keluar, masih aja di dalam situ. Dan biasanya orang-orang lemot dan loading tuh kalau ditanya, apa kabar? Gitu deh, pokoknya ya biasa-biasa aja. Terus waktu diajak kita menyembah, gak ada ekspresi, datar, gak ada rasa sukacita, karena sukacitanya udah dirusak oleh virus. Ada satu contoh ya dari seorang yang konseling, itu dia mengatakan bahwa dahulu dia tidak sengaja mendengar istrinya itu mengatakan bahwa suaminya malas. Dia tidak pernah membantu apapun pekerjaan dari istrinya. Dan memang benar dia malas gitu. Dan waktu dia mendengar istrinya itu berbicara ke saudara perempuan dari istrinya, dia mendengar. Dan waktu dia mendengar, di hati dia katakan, oke, aku mau buat planning, aku mau tidak malas lagi. Dia bikin semua rencana pagi, dia harus begini-begini, bantu begini-begini. Tetapi apa yang terjadi? Di perjalanan dia gak bisa ngelakuin. Ada manajemen dysfunction. Ini disebabkan karena apa? Karena virus. Virus dunia, program jahat itu masuk. Ini bukan soal malas. Ini bicara tentang program yang rusak, yang perlu di-resetting. Ini bicara mental block. Dan akibatnya apa? Sampai dia ngalami resetting mind. Apa yang terjadi? Dia mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang membuat dia melakukan itu. Dan waktu itu dibereskan, dia bisa akhirnya memanage hidupnya, dia bisa menolong istrinya. Dan puji Tuhan, istrinya membuka hati. Waktu suaminya mulai mau membantunya, dia satu persatu mensupport. Akibatnya
kehidupan mereka yang hampir hancur akhirnya kembali. Jadi lemot atau loading itu bukan karena bicara tentang kemalasan, tetapi tentang program yang rusak, dan itu perlu di resetting. Yang selanjutnya apa? Overheating. Oh, ini banyak sekali sekarang kita lihat ya, orang marah itu di jalan itu sekarang ditabrakan mobilnya. Benar-benar amarah lagi luar biasa sekarang. Banyak orang berarti ya terkena virus tapi tidak menyadari. Kita juga mau nunggu janji Tuhan, nggak dikasih-kasih marah. Nah, kalau ada ditulis ya. Kemudian yang selanjutnya data yang penting hilang. Kita jadi sering lupa, sulit mengingat. Bahkan hal-hal yang penting udah nggak bisa kita lakukan lagi. Karena apa? Terlalu penuh. Jadi janji Tuhan itu datanya udah gak ada. Identitas kita tuh udah gak ada datanya. Udah hilang. Gak ketemu file kita, panggilan kita. Dulu mungkin kita menggebu-gebu, kita semangat melayani, punya mimpi dari Tuhan. Tetapi karena virus itu datang mengakibatkan apa? File ini hilang. Dan akibatnya apa? Kita rasanya gagal sih. Buat apa hidup? Buat apa saya melayani? Dan rasanya udah gak punya gairah nih melayani. Padahal kalau kita tahu sebenarnya Tuhan tidak pernah menghapus file panggilannya terhadap hidup kita. Kenapa itu hilang? Karena virus masuk. Dan anehnya waktu data yang kebenaran itu hilang, muncul memori-memori yang sebenarnya harusnya tidak ada di dalam kita, itu justru muncul. Saya melayani ada orang yang kepahitan. Waktu saya layani, ibu ini sudah 60 sekian umurnya. Dan waktu ditanya, saya kepahitan dengan mertua saya. Saya pikir mertuanya umur berapa? Saya pikir kejadiannya baru. Ternyata bukan. Ini 30 tahun yang lalu, Bu. Dan dia waktu dia ceritakan, dia masih ingat. Waktu saya turun dari tangga, bajunya seperti ini, dia sedang megang sapu, dan kemudian dia ngutuki anak saya. Itu dia diingat detail. Nah, virus itu mengingatkan hal-hal traumatik yang seperti itu. Tetapi memori-memori tentang kebaikan Tuhan dihilangkan. Nah, kalau ada itu di hidup kita, yuk kita sama-sama tulis ya. Dan kalau kita mau lihat di komputer itu, virus itu menetap di mana? Di memorinya, di RAM, di PC kita. Memang dirancang untuk dia ada di memori. Akibatnya kinerja dari PC kita akan melambat secara signifikan, dan virus itu juga akan menginfeksi program. Makanya perlu kita nanti itu diinstal yang namanya antivirus. Jadi virus ini senang sembunyi di RAM, di tempat memori. Nah, kalau di dalam hidup kita yang namanya memori ini di otak kita ada, RAM di otak kita ada, namanya hipokampus. Yang kita belajar, kalau kemarin kita belajar tentang behemoth atau kuda Nil, itu gambaran hipokampus. Nanti kita akan menuju ke sana ya, kita belum belajar tentang kitab Kejadian. Jadi ada tempat di otak kita yang namanya tempat memori. Dan memori ini banyak berhubungan dengan alam bawah sadar, kejadian-kejadian. Jadi selama kita hidup, dari kita di kandungan, itu sudah terekam dan rapi file-filenya, khususnya file-file yang traumatik. Makanya untuk hal-hal yang traumatik tuh kita gampang ingat daripada hal-hal yang baik. Dan kalau di komputer, kalau kita biarkan virus ini terus ada, dapat menginfeksi hard drive yang ada di komputer, sehingga dapat dengan cepat menginfeksi komputer hardware-nya. Makanya jangan kaget, banyak orang yang mengalami sakit sebenarnya bukan karena penyakit fisik, tetapi karena ada sesuatu di psikisnya yang biasanya karena virus itu masuk ke dalam kehidupannya. Makanya hati-hati untuk kita menjaga pikiran kita. Dan untuk ini saya mau cerita ya. Saya melayani seorang pengusaha wanita
dalam bidang percetakan dan dia sukses. Tetapi dalam kehidupannya satu waktu dia mengalami sakit jantung dan akhirnya kita ketemu dan kita banyak ngobrol dan akhirnya satu waktu kita berdoa. Sebelum berdoa saya memperhatikan keberadaan dari ibu ini. Ibu ini segala hal dia punya karena dia pengusaha sukses. Tetapi dari penampilan saya lihat dia kemana-mana selalu pakai kardigan atau pakai jaket. Sepertinya dia tuh sedang sakit. Dan dia kalau berjalan itu menunduk seperti ada yang dia takutkan. Jadi waktu satu saat kita janjian mau bertemu dan mau berdoa bersama, kebetulan ada cicinya datang. Dan waktu cicinya datang itu saya melihat penampilan yang sama dengan dia. Memakai kardigan, kemudian bicara dengan menunduk, sepertinya takut-takut. Akhirnya waktu kita doa, di situ disingkapkan oleh Roh Kudus, ternyata mereka ini hidup dalam ketakutan. Ternyata mereka punya papa yang cukup kejam. Jadi waktu pulang dari toko, jam sore pulang dari toko, papanya, anak-anak ini semua lari ke kolong tempat tidur. Kenapa? Karena mereka takut bertemu dengan papanya. Nah, itu kan kejadian waktu mereka kecil. Tetapi itu berdampak. Karena apa? Karena tidak pernah di-check up. Akibatnya apa? Sampai mengalami yang namanya sakit. Dan akhirnya kita berdoa, sesudah berdoa dia benar-benar sembuh dari sakit jantungnya. Ternyata bukan karena penyakit fisik, tetapi hal yang berasal dari psikis. Nah, kita mau cek juga ya. Jadi memang yang namanya pola pikir itu penting untuk menentukan tindakan. Jadi sistem yang di komputer itu pola pikir yang Tuhan udah buat jangan sampai rusak karena virus. Karena kalau sampai kita tercemar, akhirnya tindakan kita menjadi jahat. Dan hasilnya itu juga menjadi perbuatan kedagingan. Tapi kalau kita menjaga pola pikir kita, maka tindakan kita akan juga menghasilkan yang namanya buah-buah roh. Jadi kita hati-hati dengan yang namanya pikiran kita. Nah, sedikit ini tentang orang-orang yang tidak menjaga pikirannya. Biasanya sering yang terkena itu adalah bagian-bagian yang berhubungan dengan alat gerak, juga dengan otot mereka. Nah, itu seperti shoulder pain, fibromialgia, dan sebagainya. Dan banyak penyakit psikosomatis yang bisa disebabkan karena kita tidak menjaga pikiran kita. Jadi ternyata luas waktu kita tidak menjaga pikiran kita, dampaknya itu merugikan kita. Dan sekarang kita mau melihat bagaimana virus itu dapat menginfeksi. Yang pertama, kita lihat laptop bisa kena virus akibat kelalaian pada saat penggunaan. Ya bisa seperti tadi, tiba-tiba langsung tekan link aja gitu, kita nggak cek dulu. Kelalaian itu artinya apa? Tidak hati-hati. Tadi kan ada firman yang terus bicara hati-hati tentang pikiran kita dijaga. Kita nggak hati-hati sama yang namanya pikiran kita. Mungkin kita menjaga diet kita menjaga kesehatan kita secara fisik, tapi kita nggak jaga kesehatan mental kita lalai. Akibatnya kita kadang tidak sadar mengunduh software bajakan. Software bajakan tuh apa? Itu juga baik kok. Dia bukan kenal Tuhan Yesus, tapi dia baik. Gak apa-apalah jadi pasanganku. Nah, ada software bajakan yang masuk di dalam pemikiran kita yang sulit untuk kita dapat memahami tentang yang namanya kebenaran. Kemudian apalagi membuka situs web yang berbahaya. Ya sudah pasti kalau kita buka yang namanya pornografi, judul, hal-hal crime, yaitu pasti virus itu mudah untuk masuk. Juga mencolokkan flash disk yang sudah terinfeksi. Ini bicara apa? Flash disk teman. Kita lihat aja Ayub ya. Ayub itu sebenarnya tidak jatuh dalam dosa waktu dia ngalami banyak hal. Dia jatuh kapan? Waktu temannya datang. Flash disk temannya itu dimasukkan. Akibatnya apa? Dia mulai pelan-pelan itu virus itu menginfeksi. Dia mulai, kenapa Tuhan saya seperti ini? Dan akhirnya dia sampai ngalami depresi, dia mau mati. Dia bilang, aku mengutuki hari lahirku. Itu bicara dia ngalami depresi. Ayub yang orang saleh tidak benar-benar menjaga apa yang masuk di pikirannya. Akibatnya apa?
flash disk teman yang udah tercemar menginfeksi dia, akibatnya dia sempat jatuh. Jadi aktivitas inilah yang menjadi celah bagi program jahat untuk dapat masuk dan merusak sistem. Makanya Ibrani 2 ayat 1 bilang hati-hati, perhatikan yang kita dengar supaya kita jangan terbawa arus. Hati-hati jangan semua didengar di akhir zaman ini. Kemudian di Yosua 1 ayat 8 juga dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam. Supaya apa? Bertindak hati-hati. Jadi benar-benar Tuhan itu mau supaya kita menjaga pikiran kita yang pertama. Itu sangat utama yang Tuhan mau. Makanya Sukot itu yang diperiksa apa? Tadi yang dibawa oleh orang Yahudi, lulav. Bicara pikiran dan sebagainya. Dan tadi kita dapat lihat virus itu masuk akibat dari kelalaian. Kita tanpa sadar memakai software bajakan. Kita pikir kita pakai software yang original, padahal sebenarnya bajakan. Dan itu tipis, bedanya tipis. Antara yang asli sama yang enggak itu beda tipis. Yang pasti kita lihat dari apanya, dari harganya. Ya, sesuatu yang berkualitas tidak bisa dibohongi. Kalau original itu pasti punya kualitas yang baik. Jadi hati-hati, kita jangan pakai software-software yang ada di dunia. Kita percaya dengan idol-idol yang kita pikir itu adalah software kita. Bukan, software kita adalah yang berasal dari surga. Dan kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Harus software kita adalah Kristus. Makanya Roma 12 itu ayat yang harus kita pegang kalau kita mau mengalami pembaruan pola pikir. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati dengan yang namanya dunia ya. Sekarang kita mau cek apakah software kita benar-benar original, masih murni, atau yang fake. Mungkin saya yakin yang ikut Zoom ini tidak ada yang ngambil yang fake, tapi nggak tahu ya, mungkin aja, bisa aja. Atau tercampur, nah itu yang banyak dari anak-anak Tuhan. Kita pakai original tapi kita pakai juga yang fake. Nah itu nggak bisa, kita mau bawa itu ke hadapan Tuhan, mempersembahkan persembahan yang hidup. Walaupun suara kita bagus, menyanyinya, doa kita hebat, di hadapan Tuhan seperti hal yang tidak ada nilainya. Makanya kita harus benar-benar, kita hari ini mau cek apa software kita masih original atau tidak. Dan kalau ternyata laptop atau HP kita ini rusak karena software bajakan, tidak bisa itu diperbaiki. Yang harus dilakukan apa? Harus diganti kembali softwarenya, memakai kembali software yang original. Pertanyaannya, apakah software kita terinfeksi virus? Nah, kalau kita mau cek gampang, buka aja HP, lihat FYP-nya apa, yang sering muncul apa. Itu gambaran apa yang ada di pikiran kita. Coba lihat sedikit tentang HP Anda. Apa yang banyak yang Anda lihat. Puji Tuhan kalau itu firman Tuhan ya. Dan sekarang kita mau lihat apa yang harus kita lakukan waktu ternyata software kita perlu diinstal ulang. Luar biasanya Alkitab itu menuliskan segala sesuatunya untuk kita dapat diperbaharui. Kita baca ada di Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama. Ya sudah pasti software kita yang lama, program yang jahat tinggalkan, yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Kita pakai istilah komputer, kita discard. Ya, kemudian yang kedua, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Setelah kita discard, apa yang kita lakukan? Diperbaharui. Diperbaharui itu apa? Dipisahkan. Tidak ada lagi tuh virus-virus, program-program jahat. Artinya apa? Dibersihkan. Kita mau pakai istilah apa? Di komputer, detox. Kita mau bersihkan. Yang ketiga, dan mengenakan manusia baru. Setelah kita discard, detox, apa yang kita lakukan? Dress up. Kita pakai manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Jadi ada 3D waktu kita mau kembali ke original software kita. Jangan tertuduh dengan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Yang kita lakukan, kita maju, kita lakukan install ulang. Kita mau kembali ke original software. Yang pertama apa? Saya mau pakai gerakan supaya kita tidak lupa. Yang pertama kita discard. Kita mau tanggalkan manusia lama. Yang kedua kita apa? Detox. Diperbaharui roh dan pikiran, mau dibersihkan nih. Yang ketiga dress up. Jadi siapa kita yang mau alami pembaruan pola pikir, sama-sama kita katakan pertama discard, yang kedua detox, yang ketiga dress up. Sekali lagi supaya kita tidak lupa, kita mau lakukan 3D untuk supaya kita kembali ke software yang original. Pertama kita discard, kedua detox, ketiga dress up. Oke, kita lakukan, jangan terbalik-balik ya, supaya kita benar-benar alami pembaharuan pola pikir. Seperti yang sudah kemarin disampaikan, bahwa bicara tentang pikiran itu adalah medan peperangan. Jadi hari ini kita berperang. Kita mau tinggalkan itu virus-virus yang ada di pikiran kita. Kita mau menawannya, menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kita sekarang udah tahu tuh benteng-benteng. Waktu kita bilang udah cukup, aku udah mengerti, aku udah paham. Atau apa sih ini kayaknya nggak perlu deh. Saya udah sering kok lakukan healing. Kemudian juga tentang kubu kesombongan. Mungkin bisa tonton tentang kesaksian saya di perkenalan, ada di teaching series yang awal, ada tentang diri saya. Di situ saya katakan bahwa waktu saya sedang sakit, waktu itu saya sedang mengalami disantet, dan dalam keadaan sakit saya menolong seorang anak yang sakit kejang. Dan di situ setelah selesai saya menolong anak yang sakit kejang dengan saya dalam kondisi sangat sakit untuk menggerakkan badan saya, kaki saya, itu selesai saya menolong anak itu, saya marah ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku punya hati. Saya kalau ingat ini malu. Kenapa saya sombong? Saya punya hati nolong anak itu. Kenapa Tuhan aku sakit, Engkau gak menolong aku sampai hari ini? Itu apa? Itu tanda kita sombong. Ya, jadi ayo kita sama-sama jangan berpikir bahwa kita sudah selesai. Banyak yang selama kita masih hidup, ada napas, kita terus diperbaharui. Kenapa? Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jatuh kapanpun. Makanya hati-hati. Dan kalau kita lihat ya, banyak kebetulan ya, saya nangani orang-orang yang hidup dengan orang NPD. Sebenarnya pengalaman traumatik yang terjadi itu dapat menghancurkan seseorang itu hanya karena kalau softwarenya palsu. Jadi kalau kita mau lihat, yang penting kejadian traumatiknya atau softwarenya? Softwarenya. Kalau kita softwarenya dari Tuhan, original, sekalipun kita ngalami pengalaman traumatik, kita bisa katakan, aku cakap menanggung segala perkara. Tapi kalau software kita dari yang palsu, ya udah pasti kita akan ngalami depresi dan sebagainya. Jadi softwarenya yang penting, bukan keadaan yang terjadi di hidup kita, ya. Sedangkan kalau kita lihat, kalau palsu itu dari dunia itu nggak pernah puas. Kita dituntut untuk terus, wah kamu jangan istirahat lah, terus bekerja karena harus seperti ini, harus seperti ini. Terus nggak iklan pop up terus untuk kita ngalami kelelahan. Tapi kalau Tuhan Yesus, Dia datang dengan sabar dan Dia tidak pernah memaksa seperti virus. Virus itu menginvasi. Kalau Tuhan Yesus selalu mengetuk. Makanya saya bilang jangan menahan, jangan tidak mau buka hati. Karena inilah pentingnya waktu kita buka pintu buat Tuhan, disitulah kita ngalami pemulihan. Tapi waktu kita katakan sudah cukup, ya kita tidak alami apa-apa. Dan lihat, Dia tidak datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia datang untuk kita mempunyai
hidup dan hidupnya dalam kelimpahan. Dahsyatnya Tuhan kita luar biasa. Hari ini kita mau lakukan sekali lagi, sama-sama kita katakan, kita mau discard manusia lama kita mau detox, perbaharui pola pikir kita, dan kita mau dress up. Ya, jadi kita saat ini kita akan masuk ke hal yang penting, di mana ini tentang Anda dan Tuhan, bukan saya. Saya cuma hanya membawa Anda kepada apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup Anda. Yang Anda lakukan, Anda hanya cukup katakan, I agree Lord, aku mau melakukannya. Kalau Anda agree, maka segala sesuatunya Tuhan akan kerjakan. Dan di sesi ini Anda boleh tutup kameranya supaya Anda nyaman. Anggap Anda sedang ada di ruang klinik yang dimana Tuhan Yesuslah dokternya, dan Anda datang kepadanya supaya Anda dipulihkan. Sebelum kita mulai, saya rindukan kita seharian ya, sudah dari pagi kita sudah lakukan aktivitas, pasti banyak hal yang terjadi hari ini. Pasti keadaan di otak kita tidak harmoni. Untuk itu kita mau, sebelum memulai pemulihan ini, kita mau mengharmonikan dahulu. Kita mau lakukan pernafasan 478 ya, seperti yang minggu kemarin kita sudah lakukan. Sama-sama kita ambil posisi yang nyaman. Oke, sudah siap? Ya, kita mulai ya. 3, 2, 1. Tarik napas. 2, 3, 4, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas. 2, 3, 4, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, tarik nafas. 2, 3, 4, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita sedang ada di ruangan bersama Tuhan Yesus. Kita mau minta Dia menyelidiki. Datang kepada Tuhan, minta Tuhan, selidiki aku ya Allah. Kenali hatiku, ujilah aku, kenalilah pikiran-pikiranku, buka semua. Dia mau berikan kelimpahan di hidup kita, mau memberikan hidup dan kelimpahan. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Oke, kita akan mulai dengan doa. Bisa ikuti doa saya atau juga aminkan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur malam hari ini aku diberi kesempatan untuk meriset pikiranku. Aku rindu Tuhan, pulihkan keberadaanku. Aku datang kepadamu dengan hati yang kosong, dan aku mengakui banyak file penting di hidupku yang rusak. Virus dunia sudah banyak menghapus dan mencuri banyak hal dalam hidup kami. Berkat-Mu, sukacita, rasa aman, damai sejahtera, juga hal-hal yang indah. Bersamamu banyak hal, banyak file yang sudah terhapus. Untuk itu hari ini kami mau kembali membuka recycle bin. Segala sesuatu yang berharga yang kami buang di tempat sampah kami. Kami tidak bisa mengambilnya kembali kecuali Tuhan, kecuali Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang bisa merestor apa yang hilang di hidup kami. Pulihkan file identitas kami sebagai anak-Mu. Ingatkan bahwa kami dikasihi, dipilih dan tidak dibuang. Recovery, folder-folder tentang kenangan indah hidup bersama-Mu Tuhan. Recovery kenangan indah tentang pelayanan panggilan-Mu Tuhan.
Biar kami dapat melihat bukan hanya air mata saja, tapi kami dapat melihat dengan kasih dan tawa yang pernah ada. Malam hari ini dengan penuh kesadaran, aku mau Engkau pulihkan keberadaanku. Aku yang sering khawatir, gelisah, takut, panik, tidak percaya akan janji-Mu, serta sulit melihat dan mempercayai kebenaran. Dan juga aku yang mungkin mengalami sakit penyakit. Hari ini aku izinkan Engkau Tuhan Yesus sebagai tabib di hidupku. Aku membuka pintu, masuklah dalam pikiranku. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terus bawa kami Tuhan. Kami mau discard manusia lama kami Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah kami terus berjalan Tuhan. Virus dunia yang membawa kami melupakan Engkau, hari ini kami mau tanggalkan. Kami mau mengikuti-Mu lebih lagi Tuhan. Untuk itu, pulihkan kami Tuhan. Kami mau kembali kepadamu, kepada yang original, di mana kami berasal. Kami merindukan Tuhan. Mungkin hati kami tawar hari-hari ini. Kami marah, kami kecewa Tuhan terhadap Engkau. Tapi hari ini Tuhan, kami mau kembali kepada hati yang menyembah kepadamu. Aku yang meninggalkan kasih mula-mula, ampuni aku Tuhan. Aku mau datang kembali hari ini. Aku kembali di kaki-Mu. Aku datang Tuhan, ampuniku menjauh dari-Mu, kecewa kepadamu, semua hanya karena ku tercemar. Ku datang kepadamu, ku mau Engkau Tuhan, ku mau menyembah-Mu, ku ingin punya hati seperti dulu. Ku mau punya hati-Mu, ku mau kembali Tuhan. Ini aku. Haleluya. Ku bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Tuhan, kami bersyukur buat hari-hari yang Kau beri bagi kami. Silakan Tuhan Yesus, download ulang, install ulang data janji-Mu ke hati kami. Install kembali file panggilan kami Tuhan, biar kami tahu bahwa hidup kami masih ada artinya di tangan-Mu. Kembalikan file identitas kami Tuhan yang telah dirusak oleh dunia, bahkan kami tidak tahu bahwa kami berharga. Sambungkan kembali backup komunitas kami Tuhan. Kirimkan orang-orang yang mau jadi flash disk yang membawa penghiburan dan memberi kekuatan bagi kami. Kami percaya apa yang dirusak oleh dunia lewat virus ini dapat Engkau pulihkan 100%. Karena Engkaulah Allah pemulih. Aku mau meninggalkan semua yang berasal dari manusia lama yang tercemar oleh virus dunia. Dan aku tidak mau tercampur dengan dunia. Aku tekan tombol agree untuk Engkau meriset pikiranku. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita mau detox. Ya, kita sudah discard, kita sudah diinstal ulang, dikembalikan file-file kita yang hilang. Sekarang kita mau detox.
Kita mau jujur sama Tuhan. Detox itu bicara apa? Membuang racun. Semua yang ada di kepala kita yang berupa racun itu kita mau tuangkan. Kita mau tulis di kertas atau mungkin di HP kita. Untuk apa? Kita keluarkan dari pikiran kita supaya tidak memenuhi pikiran kita, dan kita mau melakukannya dengan jujur kepada Tuhan. Orang yang paling sering detox di Alkitab siapa? Daud. Daud itu kalau kita baca kitab Mazmur, di atasnya dia detox tuh. Dia jujur ngomong itu, ngomong apa adanya. Sekarang jujur, apa yang ada gak usah dibuat lebih baik. Apa yang ada di hatimu tulis. Katakan, aku sakit Tuhan, aku kangen. Mungkin kangen dengan anakmu, kangen dengan keluargamu, atau aku marah, atau apapun, aku udah gak punya pengharapan Tuhan. Keluarin semua, tulis di kertas. Keluarkan racun itu dari jiwa kita. Keluarin supaya apa? Supaya kita nanti sesudah kita keluarkan, kita bisa apa? Bisa 3 hal kita lakukan. Kita bisa robek, nanti robek sendiri, saya tidak usah aba-abakan. Atau kita mau bakar, itu semua ada di Alkitab. Kemudian atau kita mau simpan, kita taruh di dalam Alkitab kita. Supaya kita mau pindahkan server dari dunia yang numpuk di sini, kita mau taruh supaya kita ingat bahwa kita gak boleh lagi jatuh di dalam yang namanya virus dunia. Kita mau sama-sama ambil kertas dulu. Yang belum ambil kertas bisa ambil kertas. Tulis semua racun yang ada di hati kita. Misalnya kita dendam atau apapun, tulis supaya hati kita gak penuh. Saya kasih waktu 3 menit. Tulis apa yang engkau mau keluarkan dari pikiran. Saya mau berdoa sebelumnya. Bapa kami di surga, kami datang hari ini. Mungkin kami belum bawa iman kami yang kuat. Bahkan kami bawa software kami yang eros, yang crash, yang sakit. Tuhan lihat, anak-anakmu mau menulis. Ada tangis, ada pertanyaan, kenapa doa mereka belum dijawab. Hari ini kami tidak mau pura-pura di hadapanmu bahwa kami kuat. Kami serahkan semua error, semua virus, semua trauma ini kepadamu, karena engkaulah teknisi agung dari pikiranku. Engkau berkata di Mazmur 34 ayat 18 bahwa engkau dekat dengan orang yang patah hati. Jadi dekatlah ya Tuhan, duduklah di sampingku yang lagi error atau loading atau overheat Tuhan. Kami serahkan kepadamu, kami lepaskan, kami percaya untuk engkau kembali menginstal patch penghiburan di background kami Tuhan. Mungkin kami tidak melihat apa yang kau kerjakan, tapi kami akan tahu karena kami menerima damai yang kau berikan waktu engkau menginstal segala hal yang baik yang berasal daripadamu. Sesudah aku menulisnya, aku akan mendelete, dengan aku akan menyobekkannya, atau aku mau menyimpannya di Alkitab supaya aku terus mau berjaga, atau juga aku mau membakarnya. Kami tahu engkau adalah api yang menghanguskan biara segala hal yang bukan daripada Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu dan dihanguskan sehingga kami tidak dapat lagi goyah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami izinkan Engkau mendelete, membersihkan, menguduskan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Silahkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan yang mau menulis, silahkan.
Kami mau ambil langkah iman. Apa yang di HP kami, yang kami tahu itu berasal dari dunia, yang mencemariku, aku mau delete Tuhan. Aku mau mengambil langkah iman untuk aku lebih lagi dekat kepadamu. Aku mau memisahkan diriku dengan dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah Tuhan Yesus mengerjakan semuanya, kita perlu yang namanya antivirus. Tuhan sudah menyiapkan Roh Kudus yang membuat kita tidak lagi mudah untuk dimasuki oleh virus dunia. Untuk itu kita undang Roh Kudus yang mungkin kita dukakan kemarin-kemarin, untuk dia kembali masuk penuhi kita. Dia sebagai antivirus untuk dunia tidak bisa mudah mencemari kita, sebagai firewall. Kita undang dia. Terima pengurapan dari Tuhan, terima kepenuhan dari Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran. Dia membuat firewall, dia membuat antivirus, dia antivirus dalam hidupmu. Jangan pernah lepaskan, jangan pernah dukakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembali menjadi baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yang terakhir, kita akan sama-sama dress up. Kita mau pakai pakaian dari surga. Banyak dari kita sudah Tuhan pulihkan, Tuhan sudah bangkitkan. Masalahnya apa? Kita masih pakai kain kafan, masih pakai kain yang menyelubungi kita, kain duka cita kita. Nah, hari ini sesudah kita dipulihkan, apa yang harus kita lakukan? Kita minta Tuhan mengenakan pakaian yang baru. Kita baca pakaian apa saja. Kita mau pakai Yesaya 61 ayat 3. Sama-sama katakan, aku mengenakan Yesaya 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyi puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihat keagungannya. Aku memakai perhiasan kepala, aku pakai minyak untuk pesta, aku punya semangat yang menyala-nyala, aku punya nyanyian, aku punya pujian, aku pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Pakaian yang kedua kita mau pakai adalah Amsal 31 ayat 25. Katakan, Amsal 31 ayat 25 aku kenakan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa akan hari depan. Engkau yang menangis, tertawa sekarang. Lakukan itu, Anda tertawa. Tertawakan masa depanmu. Iblis mau kamu supaya untuk alami terpuruk. Hari ini kita kenakan Amsal 31 ayat 25. Apalagi Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah. Kita mau pakai apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita juga memakai Efesus 6 ayat 11. Katakan, aku mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Puji Tuhan, bersyukur kita hari ini hard drive kita sudah menjadi baru. Dan sekarang kita mau lihat apa isi hard drive kita. Kita mau lihat Tuhan sudah menaruhkan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, aku akan memikirkannya semua itu. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini discard, detox, dress up, dan
sudah dilakukan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami sudah diriset, untuk itu pesan Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita nggak main-main lagi dengan yang namanya pikiran. Ada beberapa hamba Tuhan hari-hari ini berbicara bahwa kedatangan Tuhan itu kondisi manusia nanti akan sangat depres. Orang-orang sudah berteriak lebih baik mati. Dan hanya orang-orang yang punya kerajaan Allah lah yang dapat berdiri tegak menyambut kedatangannya. Untuk itu, kapan kita mempersiapkannya? Sekarang. Kita bukan hanya mempersiapkan hal yang fisik, tapi juga kerajaan Allah yang ada di dalam kita. Kita puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang awesome. Kita juga anak-anaknya juga awesome. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersukacita hari ini. Tuhan, kami alami pembaruan pola pikir. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Semua file-file yang daripadamu, yang original sudah ada. Hard drive kami sudah ada Tuhan. Kami bersyukur semua yang daripadamu. Dan Tuhan sudah beri antivirus. Holy Spirit, kami tahu kamu tidak mudah lagi seperti kemarin jatuh. Kami akan menjadi alat dan saksimu di masa akhir zaman. Kami yang akan berdiri Tuhan. Dengan hadirat-Mu, kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami. Kiranya Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kasih karunia. Dan Kau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, memberikan damai sejahtera. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat anugerah yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Oke, apa yang Anda rasakan? Ceritakan, mungkin bisa tulis di kolom komentar supaya saya bisa mengevaluasi Anda bagaimana perubahan pola pikirnya. Minggu depan kita akan update OS kita, operation system yang ada di pikiran kita. Kita mau baharui dengan hal-hal yang berasal dari Tuhan. Jangan gak hadir ya, kita hadir. Dan ingat, Zoom ini bukan tentang pembelajaran, tapi tentang pola pikir. Dan kita sudah belajar pola pikir itu medan peperangan. Jadi tolong dipersiapkan. Saya di hari Senin ini, saya persiapkan untuk puasa supaya saya benar-benar juga ngalami pembaharuan pola pikir. Saya rindu juga kalau Anda mau lebih lagi, ayo mungkin persiapkan dengan lebih baik lagi, bisa dengan puasa atau dengan apapun. Kita benar-benar dalam waktu 8 kali ini kita mau alami kemenangan yang luar biasa. PR-nya ada PR ya tetap. Yang kemarin PR minggu lalu tetap dilanjutkan karena itu minimal 21 hari. Saya berharap sampai 40 hari. Anda tetap mendeteksi dusta-dusta yang sering muncul. Sampai itu benar-benar hilang. Nanti lama-lama akan hilang. Karena otak ini juga ada hal yang harus kita rewire. Dan itu secara sains perlu waktu. Bisa 21 hari dan juga 40 hari. PR-nya hafalkan apa yang tadi kita sudah kenakan, yang kita dress up ya. Yesaya 61 ayat 3, Amsal 31 ayat 25, Kolose 3 ayat 12, Efesus 6 ayat 11, Filipi 4 ayat 8. Tiap hari mungkin satu-satu ayat kita pakai tiap pagi sebelum berangkat. Aku kenakan. Kita percaya kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Oke, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.